Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Siapa sangka di balik daun pisang yang layu di pinggir jalan, terbaring seorang bayi mungil yang nyaris kehilangan segalanya, kecuali satu hal, cinta dari seorang nenek yang bahkan tak punya apa-apa, selain hati yang tak pernah letih mencinta. Pagi masih berembun ketika ayam jago belum sepenuhnya berhenti berkokok di kampung Karangsari. Udara dingin menyusup hingga ke tulang, membuat sebagian orang memilih tetap meringkuk di balik selimut. Tapi tidak dengan Nenek Ijem. Perempuan tua itu justru sudah memulai harinya lebih cepat dari matahari. Dengan langkah pelan dan sedikit terpincang, ia keluar dari rumahnya yang berdinding anyaman bambu, membawa bakul kosong di tangan kirinya. Umurnya sudah lebih dari 65 tahun, tubuhnya bungkuk dan rambutnya sebagian besar telah memutih. Tapi wajahnya tetap memancarkan ketabahan dan semangat yang luar biasa. Setiap hari, ia menjajakan pisang rebus ke pasar. Pisang itu ia panen dari pohon di kebunnya yang tak seberapa luas, lalu direbus dengan tungku kayu bakar. Kadang hasilnya hanya cukup untuk beli beras dan minyak, tapi ia tak pernah mengeluh. Yang penting halal, katanya suatu kali pada tetangga. Sepatu jepit lusuh di kakinya sudah mulai sobek, tapi ia tetap memakainya sambil menyusuri jalanan becek sisa hujan semalam. Seperti biasa, ia lewat jalan pintas di antara pematang sawah dan rumpun bambu yang menjulang tinggi. Tak ada yang istimewa pagi itu, sampai sebuah suara lirih memecah ketenangan. Waa, waa, suara itu sangat pelan, seperti suara anak kucing. Tapi saat Nenek Ijem mendekat, dada dan kakinya seperti tersambar petir. Itu bukan suara binatang. Itu suara bayi. Bayi? Hatinya langsung berdegup tak karuan. Ia menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Dengan langkah tergesa dan napas terputus-putus, ia mendekati sumber suara itu, matanya menyisir semak dan rumput tinggi yang menutupi tepi jembatan kayu. Dan di sanalah ia melihatnya. Di balik daun-daun bambu yang bergoyang tertiup angin pagi, ada sosok mungil yang membuat hati siapapun pasti luluh melihatnya. Seorang bayi kecil, mungkin baru beberapa hari usianya, dibaringkan di atas kardus tipis yang sudah lembab terkena embun. Tubuhnya dibalut kain tipis yang sudah kotor dan berlubang. Kain itu bahkan tak cukup untuk menutupi seluruh badannya. Sebagian kulitnya terkena udara langsung, terlihat memucat. Bibirnya membiru, napasnya terdengar pelan dan tak teratur. Matanya belum terbuka sepenuhnya, tapi ia terus menangis, seolah memohon pertolongan. Ya Allah, Gusti, siapa yang tega ninggalin bayi sekecil ini di sini? Ucap Nenek Ijem dengan suara bergetar. Ia jongkok perlahan, berusaha tidak membuat suara keras yang bisa mengejutkan si bayi. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan hanya karena kasihan, tapi juga karena ingatan akan anaknya sendiri yang dulu meninggal saat masih bayi. Luka lama itu terasa terbuka kembali. Ia menatap sekeliling, berharap ada orang yang muncul, mungkin si pelaku, atau siapapun yang bisa menjelaskan kenapa bayi ini dibuang. Tapi jalanan itu tetap sunyi. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyentuh dahi si bayi. Dingin. Sangat dingin. Astagfirullah, ini bayi bisa mati kalau terus di sini, gumamnya. Ia langsung melepaskan selendang batiknya dan membungkus tubuh si bayi. Jantungnya berdebar kencang saat mengangkat tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Beratnya tak seberapa, tapi beban emosionalnya luar biasa. Seolah dunia melemparkan tanggung jawab besar ke pelukan seorang perempuan tua renta yang bahkan hidupnya sendiri belum tentu terjamin. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan membiarkan bayi ini mati di sana.
Sambil memeluk bayi itu dengan penuh hati-hati, Nenek Ijem berjalan cepat menyusuri jalanan tanah berlumpur menuju rumahnya. Tubuhnya lelah, punggungnya terasa seperti akan patah, tapi ia tak peduli. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sedang menyelamatkan sepotong nyawa. Bayi itu terus menangis, tangis lirih yang mencabik perasaan. Nafas nenek tersengal, tapi ia terus melangkah. Rumahnya tidak jauh, hanya sekitar 200 meter dari tempat itu. Tapi hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Begitu tiba di rumah, ia membuka pintu kayu dengan tangan gemetar, meletakkan bayi itu di atas tikar pandan yang mulai usang. Ia langsung menyalakan tungku dengan ranting kering yang disiapkan sejak kemarin, menuangkan air ke dalam panci kaleng untuk membuat air hangat. Ia bahkan sempat memetik daun sirih untuk direbus dan membersihkan tubuh si bayi. "Tenang ya, nak, sebentar lagi hangat," ujarnya lirih sambil menyelimuti tubuh mungil itu dengan sarungnya sendiri. Setelah itu, ia meracik air tajin dari sisa nasi semalam. Ia tahu itu bukan asupan terbaik untuk bayi, tapi hanya itu yang ia punya. Dengan sendok kecil, ia mencoba menyuapi sedikit demi sedikit. Bayi itu pelan-pelan berhenti menangis, matanya yang bening mulai menatap wajah Nenek Ijem. Dan untuk pertama kalinya, sejak tadi pagi, nenek itu tersenyum. "Lihat, kamu kuat, nak. Kamu selamat sekarang. Kamu bukan sendirian lagi." Kalimat itu keluar bersama air mata yang tak bisa dibendung. Mungkin ini bukan awal yang sempurna, tapi itu cukup untuk membangun harapan. Hari demi hari, Nenek Ijem merawat bayi itu dengan cinta yang ia kumpulkan dari sisa hidupnya. Ia tak tahu dari mana asal bayi itu, siapa orang tuanya, atau kenapa bisa dibuang. Tapi yang ia tahu, bayi itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia memberinya nama Alia, yang berarti yang tinggi, yang mulia. Ia berharap nama itu menjadi doa, agar kelak nasib Alia tidak serendah saat ia ditemukan. Makanan seadanya ia usahakan selalu tersedia. Ia rela mengurangi porsi makannya sendiri demi memastikan Alia kenyang. Ia menggunting baju bekas menjadi popok, menyulam sisa kain menjadi selimut kecil. Gubuk sederhana itu kini menjadi rumah penuh kasih. Kadang, saat malam tiba dan angin menusuk dari celah-celah dinding bambu, ia memeluk Alia lebih erat. "Nenek nggak punya apa-apa, tapi nenek punya hati buat kamu, nak," bisiknya. Tangannya kasar, kulitnya keriput, tapi pelukannya hangat. Tentu tidak semua orang memahami. Beberapa tetangga mulai berbicara di belakang. "Udah tua kok masih repot ngurus bayi, memangnya dia siapa? Atau nanti kalau bayinya sakit bisa repot tuh, mana kuat dia." Tapi Nenek Ijem tak menggubris. Ia hanya menjawab dengan satu kalimat yang sama, "Anak ini bukan milik siapa-siapa, tapi dia titipan Tuhan. Dan selama Tuhan nitipin, saya akan jaga." Kata-kata itu ia ucapkan dengan keteguhan yang mengejutkan bagi orang seusianya. Waktu berjalan. Seminggu, sebulan, lalu tahun pun berlalu. Alia tumbuh menjadi balita ceria di bawah atap rumah yang mungkin tak layak disebut layak. Tapi kasih sayang yang ia terima begitu berlimpah. Ia belajar berjalan di atas tanah, tertawa bersama burung gereja yang hinggap di jendela, dan tidur di pangkuan nenek yang selalu mengelus rambutnya sambil bersenandung lagu-lagu lama. "Tidurlah anakku sayang, bintang jaga kamu malam ini." Begitu suara Nenek Ijem tiap malam sebelum Alia terlelap. Usia Alia menginjak 4 tahun saat ia pertama kali berkata dengan jelas, "Nenek, sayang nenek." Kata-kata itu membuat jantung Nenek Ijem seperti berhenti sejenak. Ia terdiam, menatap wajah polos itu, lalu tersenyum dengan mata berkaca. "Nenek juga sayang kamu, nak. Kamu cahaya hidup nenek." Mereka berdua tertawa, lalu berpelukan erat. Dalam pelukan itu, seolah segala luka, segala kekurangan hidup, larut dalam kehangatan cinta yang tak perlu alasan.
Meski hidup dalam keterbatasan, Alia tak pernah merasa miskin. Ia punya pelindung, guru, sekaligus malaikat dalam wujud seorang nenek tua. Dan Nenek Ijem pun merasa hidupnya lebih bermakna sejak kehadiran bayi yang dulu ditemukan di balik daun bambu. Dua jiwa yang sama-sama ditinggal dunia, tapi justru saling menemukan dan menyembuhkan. Sebuah kisah yang dimulai dari luka, tapi disembuhkan oleh cinta. Seiring waktu berjalan, semakin besar Alia, semakin besar pula beban yang harus dipikul Nenek Ijem. Bayi kecil yang dulu hanya diam dalam pelukannya kini telah berlari-lari kecil keliling halaman rumah. Tapi kebutuhan pun ikut bertambah. Bukan hanya soal makanan dan pakaian, Alia mulai membutuhkan mainan, alat tulis, bahkan pendidikan. Saat itu Alia baru berusia 5 tahun, dan usia masuk PAUD pun sudah dekat. Nenek Ijem tahu, sekadar kasih sayang tak cukup. Ia harus lebih keras berjuang agar Alia punya masa depan. Pisangnya nambah 2 ikat lagi, Bu? Tanya pembeli langganannya di pasar. Iya, Bu. Tambahan buat cucu, jawabnya sambil menyeka keringat. Tangannya mulai tremor karena faktor usia, tapi ia memaksakan diri memikul 2 keranjang penuh pisang yang telah direbus. Ia menjajakan dagangan ke beberapa pasar sekaligus, dari pagi hingga siang. Jika biasanya ia hanya berjualan di satu tempat, kini ia menyusuri 2 bahkan 3 tempat berbeda dalam sehari. Kadang, tubuh tuanya tidak kuat. Pernah suatu sore, ia pingsan di trotoar, tapi begitu sadar yang terucap pertama kali hanyalah, Alia udah makan belum ya? Beberapa tetangga mulai geleng-geleng kepala. Udah tua kok makin repot. Harusnya di rumah aja, santai, kata Ibu Wartini di ujung gang. Ngurus anak orang, kayak nggak ada kerjaan lain. Tapi ada juga yang diam-diam membantu. Pak Darto, penjual sayur keliling, kadang memberi Nenek Ijem 2 buah wortel atau segenggam beras tanpa diminta bayar. Buat cucu ya, Bu, saya juga punya cucu, jadi ngerti, katanya sambil tersenyum. Nenek Ijem tak banyak bicara. Ia hanya menunduk dan mengucap lirih, matur nuwun, Pak. Semoga Allah yang balas. Tahun demi tahun berlalu, dan Alia kini telah bersekolah di SD. Setiap pagi, ia mengenakan seragam bekas pemberian tetangga yang sudah dijahit ulang berkali-kali. Sepatunya hanya 1 pasang dan sudah mulai mengelupas. Tapi matanya selalu berbinar setiap kali melangkah keluar rumah, menggandeng tangan Nenek Ijem sambil berbisik, "Nenek, nanti aku cerita ya di rumah. Hari ini ada pelajaran menggambar." Alia tumbuh sebagai anak yang sangat pengertian. Ia tahu rumahnya berbeda dengan rumah teman-temannya. Ia tahu bahwa bekalnya hanya nasi dan garam, kadang tempe rebus bila ada. Tapi ia tak pernah iri. Bahkan saat teman-temannya membawa bekal roti coklat atau nasi goreng, Alia hanya tersenyum. Ia tahu setiap butir nasi dalam kotak makannya adalah hasil dari peluh dan cinta seorang nenek tua yang tak pernah menyerah. Di rumah, Alia mulai belajar membantu. Ia mencuci piring, menyapu halaman, bahkan ikut mengupas pisang sebelum direbus. "Biar Alia bantu ya, Nek." "Nenek duduk aja," ucapnya suatu sore saat Nenek Ijem terlihat limbung. Tapi sang nenek hanya tertawa kecil. "Nenek masih kuat, Nak. Tapi seneng lihat kamu pengertian." Dalam diam, hatinya menahan haru. Ia tak pernah menyangka, bayi yang dulu ia temukan di bawah pohon bambu kini tumbuh menjadi anak yang begitu manis, penuh empati, dan menghargai setiap hal kecil. Suatu malam, setelah Alia belajar menulis huruf-huruf kapital di meja kecil, ia mendekati neneknya yang sedang duduk bersandar di dinding rumah. "Nek, nanti kalau aku gede, aku mau kerja ya. Biar bisa beliin nenek kursi empuk." Nenek Ijem tersenyum mendengar itu, tapi matanya berkaca. Ia mengusap kepala Alia pelan, lalu berkata, "Nenek nggak butuh kursi empuk, Nak. Cukup lihat kamu bahagia, sehat, itu udah bikin nenek merasa duduk di surga."
Dialog itu membuat hati Nenek Ijem campur aduk. Di satu sisi, ia bangga anak sekecil Alia sudah punya pemikiran seperti itu. Tapi di sisi lain, ia merasa bersalah karena tak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk cucu angkatnya. Ia sadar betul bahwa Alia pantas mendapatkan lebih. Bukan rumah bocor yang harus ditadah dengan ember setiap kali hujan, bukan nasi putih dengan garam sebagai lauk utama, bukan baju sobek yang dijahit ulang berkali-kali. Namun cinta yang mengalir di antara mereka begitu kuat. Setiap malam, mereka tidur berdua di atas tikar pandan yang tipis, saling berpelukan untuk menghangatkan tubuh. Nenek Ijem selalu membacakan doa-doa sebelum tidur. Bismillah ya nak. Semoga besok kita diberi rezeki dan sehat, katanya sambil mengelus rambut Alia. Dan malam pun berlalu dalam keheningan, hanya ditemani suara jangkrik dan detak hati yang saling melindungi. Alia mulai tumbuh besar dan mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia tanyakan, tentang asal-usul dirinya. Rasa ingin tahu itu muncul saat teman-temannya di sekolah saling bercerita tentang ibu mereka. Ibuku suka masakin aku telur ceplok, kata Rina. Kalau aku dimandiin sama ibu tiap pagi, timpal Tia. Alia hanya terdiam. Wajahnya datar, tapi dadanya sesak. Saat pulang, ia langsung duduk di pangkuan Nenek Ijem tanpa banyak kata. Hanya diam. Beberapa saat kemudian, ia bertanya dengan suara kecil, Nenek, ibuku siapa? Nenek Ijem terdiam. Pertanyaan yang ia takuti akhirnya datang juga. Kenapa kamu nanya itu, nak? Tanyanya pelan. Alia menunduk. Teman-teman tadi cerita tentang ibu mereka. Aku nggak bisa jawab, aku juga pengen tahu, aku ini anak siapa. Air mata Nenek Ijem mengalir. Ia menggenggam tangan Alia erat. Kamu anak yang kuat, yang disayang sama Allah. Kamu memang nggak lahir dari rahim nenek, tapi kamu lahir dari cinta yang nenek punya. Ibumu, nenek nggak tahu siapa. Tapi siapapun dia, kamu harus percaya, kamu ditinggal bukan karena kamu nggak berharga. Tapi mungkin karena keadaan memaksanya begitu. Alia mengangguk perlahan. Air mata menetes dari sudut matanya. Tapi dalam pelukan itu, ia merasa tenang. Ia tak dapat semua jawaban, tapi ia tahu satu hal, ia tidak sendirian. Sejak saat itu, Alia menjadi lebih tekun belajar. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan anak yang harus dikasihani, tapi anak yang bisa membanggakan. Ia sering membaca buku-buku bekas yang disumbangkan guru ke sekolah, mencatat setiap pelajaran dengan rapi, dan selalu duduk di bangku depan agar bisa menyerap materi dengan baik. Nek, aku mau jadi dokter, katanya suatu hari sambil menunjukkan gambar dirinya berseragam putih dengan stetoskop di leher. Wah, hebat cucu nenek. Nenek doain kamu jadi dokter beneran ya. Nanti kalau nenek sakit, kamu yang ngobatin. Mereka tertawa bersama, namun dalam hati Nenek Ijem terenyuh. Ia tahu jalan yang akan ditempuh Alia tidak mudah. Biaya sekolah, ujian, bimbingan belajar, dan segala hal yang dibutuhkan untuk menjadi dokter bukan hal murah. Tapi ia tidak ingin mematahkan semangat Alia. Justru ia mulai berusaha lebih giat mencari tambahan penghasilan, bahkan mulai menjual kerajinan anyaman dari bambu di hari libur pasar. Alia terus menorehkan prestasi. Ia selalu juara kelas, bahkan diundang ke lomba menggambar tingkat kecamatan. Ini semua karena nenek, ucapnya sambil memperlihatkan piagam penghargaan. Nenek Ijem memeluknya erat, menahan air mata. Dalam hatinya, ia hanya berdoa, Ya Allah, panjangkan umurku, biar aku bisa lihat Alia berdiri di atas panggung wisuda nanti. Namun roda kehidupan tak selamanya berjalan mulus. Ketika Alia duduk di kelas 5 SD, Nenek Ijem mulai sering batuk-batuk dan merasa cepat lelah. Awalnya ia anggap hanya masuk angin biasa, tapi tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari.
Suatu pagi, saat hendak mengantar Alia ke sekolah seperti biasa, tiba-tiba lututnya tak kuat menopang tubuh. Ia jatuh di depan pintu, dan tak sadarkan diri. Alia yang menyaksikan itu menjerit panik. "Nenek! Bangun, Nek! Jangan tinggalin Alia!" Tetangga yang mendengar teriakan segera datang dan membantu membopong Nenek Ijem ke puskesmas terdekat. Di sana, dokter menyatakan bahwa Nenek Ijem mengalami penurunan fungsi paru-paru akibat usia lanjut dan kelelahan kronis. Ia disarankan untuk istirahat total dan tidak lagi melakukan aktivitas berat. Alia menangis diam-diam di sudut ruang tunggu, menatap tubuh neneknya yang terbaring lemah dengan selang infus terpasang. "Nek, jangan pergi dulu ya. Aku belum bisa apa-apa. Aku masih butuh nenek," bisiknya sambil menggenggam tangan neneknya yang dingin. Hari-hari di rumah sakit menjadi masa paling berat bagi Alia. Ia harus bolak-balik dari sekolah ke rumah sakit sendiri. Di rumah, ia menanak nasi, mencuci baju, dan menjaga kebersihan rumah sambil tetap belajar. Ia bahkan menjual kue basah buatan sendiri di sekolah untuk membantu membeli obat. "Alia, kamu nggak perlu sekuat ini." Nenek merasa bersalah, lirih Nenek Ijem suatu kali. Tapi Alia hanya menggeleng sambil tersenyum. "Justru nenek yang ngajarin aku kuat." Sekarang giliran Alia jagain nenek. Setelah beberapa minggu dirawat, kondisi Nenek Ijem berangsur membaik, tapi tubuhnya sudah tak sekuat dulu. Ia tak bisa lagi berjualan pisang seperti dulu. Sebagian besar waktu ia habiskan di rumah, duduk di kursi bambu, menganyam tikar atau mengelus kepala Alia saat belajar. Alia kini mengambil alih segalanya. Ia mulai menjual gorengan buatan tetangga, menjadi pembantu harian saat akhir pekan, dan tetap menjaga prestasinya di sekolah. "Aku janji, Nek, Alia tetap juara walau sibuk bantu nenek," katanya suatu malam sambil belajar dengan lampu teplok yang mulai kehabisan minyak. Satu hari, seorang guru di sekolah Alia datang berkunjung ke rumah. "Saya kagum dengan anak ini, Bu. Alia cerdas, sopan, dan rajin. Kami ingin mengajukan beasiswa untuknya ke yayasan pendidikan di kota," ujar Bu Guru dengan mata berkaca. Nenek Ijem menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. "Gusti Allah Maha Besar," gumamnya lirih sambil menahan isak. Bagi Nenek Ijem, tawaran itu seperti jawaban dari semua doa yang ia panjatkan setiap malam. Sebuah jalan untuk Alia mengejar impiannya. Impian yang dibesarkan dengan cinta dan pengorbanan. Namun, keputusan tak semudah itu. Beasiswa itu berarti Alia harus tinggal di asrama di kota, jauh dari Nenek Ijem. Saat malam tiba, Alia duduk memeluk neneknya. Kalau Alia pergi, nenek sendirian di sini. Alia takut, katanya terbata. Tapi Nenek Ijem menggeleng dan mencium keningnya. "Pergilah, Nak. Kejar cita-citamu. Jangan pikirkan nenek. Cinta nenek akan selalu ikut kamu, bahkan kalau kita jauh sekalipun." Hari perpisahan pun tiba. Alia menenteng ransel kecil berisi baju, buku, dan selembar foto dirinya bersama Nenek Ijem. Ia berdiri di depan rumah, memeluk neneknya erat-erat. "Nenek harus jaga kesehatannya, jangan lupa minum obat," kata Alia sambil mengusap pipi neneknya. "Iya, Nak. Dan kamu, jangan pernah menyerah. Nenek tahu, kamu akan jadi orang besar suatu hari nanti," jawab Nenek Ijem dengan suara serak. Air mata jatuh dari mata keduanya. Tangis itu bukan karena perpisahan semata, tapi karena cinta yang terlalu dalam. Mobil yayasan menjemput Alia menuju kota. Sepanjang perjalanan, ia tak henti melihat keluar jendela, memastikan wajah neneknya masih terlihat dari kejauhan. Ia menggenggam foto yang ia bawa erat-erat, seolah takut kehilangan. Hari-hari di asrama ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Banyak teman, jadwal padat, dan rasa rindu yang mengiris hati. Setiap malam, ia menulis surat untuk Nenek Ijem meskipun tahu sang nenek buta huruf.
Tapi ia tetap menulis, Alia sehat, Nek. Alia belajar giat. Alia sayang nenek. Di kota, Alia tak hanya belajar pelajaran sekolah, tapi juga belajar hidup. Ia bertemu orang-orang baru, guru-guru hebat, dan tantangan yang membentuknya menjadi pribadi kuat. Tapi satu hal yang tak pernah berubah adalah doa dalam setiap malamnya. Di atas sajadah pinjaman, ia berbisik dalam tangis, "Ya Allah, jaga nenek. Jangan ambil dia dulu sebelum aku bisa pulang dan bahagiakan dia." Waktu berjalan cepat. Tak terasa, Alia sudah menginjak usia SMA. Ia terus menjadi siswa berprestasi dan mendapat beasiswa penuh hingga lulus. Kini ia mendapat kesempatan langka, diterima di salah satu universitas kedokteran terbaik di Jawa Tengah. Saat kabar itu datang, ia langsung menelepon ke rumah, dan suara lemah di seberang membuatnya menangis haru. "Nek, Alia lulus. Alia jadi calon dokter." "Alhamdulillah," jawab Nenek Ijem dengan suara bergetar. "Nenek bangga, kamu anak yang luar biasa." Tapi dari suaranya, Alia tahu kondisi neneknya semakin menurun. Ia langsung meminta izin untuk pulang kampung, menempuh perjalanan panjang dengan sepeda motor pinjaman, hanya untuk bisa bertemu sang nenek. Sesampainya di rumah, ia menemukan neneknya duduk lemah di kursi bambu, memandang pintu seolah menunggu. "Nenek, Alia pulang," ucapnya sambil berlutut di hadapan wanita yang telah memberinya hidup. Nenek Ijem memegang wajah Alia dan tersenyum lirih. "Akhirnya, Nenek lihat kamu pakai seragam kampus, seperti mimpi ya." Mereka berpelukan lama sekali, seakan waktu berhenti. Dan malam itu, mereka tidur berdua seperti dulu lagi. Namun di dalam hati Alia, ada perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan, seperti firasat bahwa waktu mereka tak lagi banyak. Beberapa minggu kemudian, Alia mendapat kabar yang membuat dunianya runtuh. Saat sedang mengikuti ujian di kampus, ia menerima telepon dari Pak RT. "Alia, nenekmu sudah nggak ada." Dunia Alia terasa gelap seketika. Ia menjatuhkan pulpen dari tangan, dadanya sesak, napasnya tercekat. Ia langsung berlari keluar ruangan, menangis dalam pelukan dosen yang mencoba menenangkannya. Ia tak peduli dengan nilai, tak peduli ujian, yang ada di pikirannya hanya satu, ia tak sempat membahagiakan nenek. Ia pulang ke kampung dengan hati hancur. Rumah itu kini sepi, hanya suara angin yang menemani. Di tengah ruang tamu kecil, terdapat foto Nenek Ijem dengan bunga melati di sekelilingnya. Alia bersimpuh di hadapan foto itu, memeluk bantal kecil milik neneknya, menangis seperti anak kecil. "Nek, maaf. Alia belum jadi dokter. Alia belum sempat beliin rumah bagus, belum sempat ajak nenek makan di restoran yang sering kita lihat di TV." Air mata tak berhenti mengalir. Tetangga-tetangga datang menghibur. Mereka berkata, "Alia, nenekmu bangga banget sama kamu. Dia sering cerita, katanya kamu anak paling hebat di dunia. Kamu hadiah terbaik yang Tuhan kasih ke hidupnya." Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia sadar, meski tak sempat membalas semua kebaikan sang nenek, tapi ia telah membuat Nenek Ijem pergi dengan bahagia, bahwa cinta dan pengorbanannya tak sia-sia. Dan dalam hati Alia, ia berjanji, "Aku akan jadi dokter, Nek. Biar semua anak yatim piatu tahu, mereka bisa punya masa depan, asal ada cinta sebesar milik nenek." Setelah kepergian Nenek Ijem, Alia menjalani hari-harinya seperti berjalan di lorong sunyi. Tak ada lagi suara batuk pelan dari sudut rumah saat ia pulang. Tak ada lagi tangan tua yang memeluknya erat saat ia bercerita tentang nilai ulangan. Rumah yang dulu penuh tawa dan pelukan kini menjadi ruang kenangan yang menyesakkan dada. Ia duduk lama di depan kamar neneknya, membelai sarung yang masih tergantung di dinding. "Nek, aku harus terus hidup ya, walaupun berat tanpa nenek di sini." Hari-harinya di kampus berubah. Ia lebih pendiam, lebih sering menatap langit dari balkon kamar asrama.
namun ia tak pernah absen beribadah. Ia merasa itu satu-satunya cara berkomunikasi dengan Nenek Ijem. Doa menjadi jembatan, menjadi tempat Alia menumpahkan rindunya. Ia selalu menyelipkan doa untuk neneknya di setiap sujud malam, berbisik dalam tangis, "Nenek, lihat aku dari sana ya. Aku belajar sungguh-sungguh. Aku ingin jadi dokter seperti impian kita berdua." Namun kesedihan bukan satu-satunya yang hadir. Dalam hatinya, tumbuh kekuatan yang dulu diwariskan oleh Nenek Ijem. Keteguhan, kesabaran, dan keyakinan bahwa cinta bisa menyelamatkan seseorang dari jurang paling dalam. Alia mulai aktif kembali di kampus, mengikuti organisasi sosial, bahkan menjadi relawan di panti asuhan. "Aku ingin jadi Nenek Ijem bagi orang lain," katanya pada sahabatnya. "Aku ingin jadi peluk hangat untuk anak-anak yang juga kehilangan cinta." Tahun-tahun berlalu. Alia tumbuh menjadi gadis dewasa yang penuh semangat dan empati. Ia lulus dari Fakultas Kedokteran dengan predikat cum laude. Saat nama Alia Ningsih dipanggil dalam prosesi wisuda, matanya langsung basah. Ia berjalan perlahan ke panggung dengan mengenakan toga, tapi di dalam tas kecilnya ia menyimpan foto Nenek Ijem. "Hari ini milik kita, Nek. Ini milik perjuangan kita," bisiknya sambil memandang langit. Usai wisuda, ia tak langsung bekerja di rumah sakit mewah. Ia memilih mendaftar menjadi dokter muda di daerah terpencil, jauh di pelosok Jawa Tengah. Banyak yang heran dengan keputusannya, tapi Alia punya alasan sendiri. "Aku lahir dari cinta orang miskin. Aku diselamatkan oleh seorang nenek tua tanpa gelar. Aku ingin membalas itu dengan mengabdi pada orang-orang yang tak punya suara," ujarnya pada kepala rumah sakit. Dan di sanalah ia memulai babak baru, bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai pelita di tengah kegelapan. Di desa itu, ia membantu banyak ibu melahirkan, menyembuhkan anak-anak yang sakit, dan mendengarkan keluh kesah para lansia yang sepi. Ia sering teringat sosok Nenek Ijem dalam setiap wajah keriput yang ia temui. Kadang, ia tak bisa menahan air mata saat melihat seorang nenek menggandeng cucunya yang kurus. Ia akan duduk, memegang tangan mereka dan berkata, "Saya dulu juga dibesarkan oleh seorang nenek. Beliau seperti malaikat dan sekarang saya ingin jadi seperti dia." Kisah Alia mulai dikenal luas. Seorang wartawan lokal menulis tentangnya dalam artikel berjudul, "Dokter Muda Penyelamat Desa, Anak Buangan yang Kini Jadi Harapan." Artikel itu viral dan mengundang simpati banyak pihak. Tak lama, Alia diundang dalam sebuah acara televisi nasional untuk menceritakan kisah hidupnya. Di atas panggung, di hadapan ratusan penonton, ia bercerita dengan suara bergetar. "Saya ditemukan di bawah pohon bambu, dibungkus kain lusuh, ditinggalkan oleh ibu kandung saya. Tapi hidup saya berubah karena satu hal, cinta dari seorang nenek tua bernama Ibu Ijem. Beliau bukan siapa-siapa. Tak bisa baca tulis, tak punya harta. Tapi beliau punya satu hal yang luar biasa, hati. Beliau ajarkan saya bahwa cinta itu bukan sekadar kata, tapi perbuatan. Dan hari ini, saya berdiri di sini, karena cinta itu menyelamatkan saya." Penonton menitikkan air mata. Ada yang berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Banyak dari mereka yang datang padanya setelah acara usai, memeluk dan berkata, "Kamu menginspirasi, Alia. Terima kasih karena sudah hidup." Tapi Alia hanya tersenyum kecil. "Saya hanya meneruskan apa yang sudah nenek saya mulai." Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta neneknya kini telah menyentuh banyak hati, bukan hanya dirinya. Dengan nama yang mulai dikenal, Alia membangun sebuah yayasan kecil bernama Pelukan Ijem. Yayasan ini fokus membantu anak-anak yatim piatu dan lansia terlantar. Ia membeli sebidang tanah di dekat rumah lamanya, membangun panti kecil yang sederhana tapi hangat. Dinding-dindingnya penuh gambar hasil karya anak-anak,
dan ada satu lukisan besar di ruang tamu, potret seorang nenek tua tersenyum dengan latar pohon bambu. Setiap anak yang tinggal di sana akan mendengar kisah tentang Nenek Ijem. Dia yang menyelamatkan hidupku, kata Alia pada anak-anak. Sekarang tugas kita menyelamatkan yang lain. Ia mengajak mereka belajar, berkebun, dan bermain. Ia memeluk mereka satu persatu sebelum tidur, mengulang kebiasaan yang dulu ia terima. Selamat tidur, sayang. Semoga mimpi indah ya, bisiknya sambil menyelimuti anak-anak itu. Alia juga rutin mengunjungi makam Nenek Ijem, menaburkan bunga, dan duduk lama di sana sambil bercerita. Nek, aku udah jadi dokter. Aku bangun panti. Namanya pakai nama nenek, semoga nenek bangga ya. Kadang angin berhembus pelan, dan Alia percaya itu adalah jawaban. Bahwa di suatu tempat, Nenek Ijem sedang tersenyum, memeluknya seperti dulu, dengan cinta yang tak pernah mati. Kini, Alia tak lagi sekadar anak buangan. Ia menjadi simbol harapan, menjadi bukti bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Kisah hidupnya diangkat menjadi buku, bahkan akan difilmkan. Namun bagi Alia, semua itu bukan tentang ketenaran. Yang paling penting adalah, anak-anak itu tak merasa sendirian. Seperti aku dulu yang diselamatkan oleh pelukan hangat seorang nenek, ucapnya dalam sebuah seminar. Suatu hari, ia berdiri di depan puluhan anak panti asuhannya. Di tangannya ada buku kecil, buku yang ia tulis sendiri berjudul Cinta dari Ibu Ijem. Ia membacakan satu persatu bab kepada anak-anak. Beberapa anak menangis, beberapa tertawa. Tapi semua merasakan hal yang sama, hangatnya kasih sayang. Di akhir cerita, Alia berkata, kalian berharga. Tak peduli dari mana kalian berasal. Yang penting adalah kemana kalian akan pergi. Dan malam itu, saat semua anak telah tidur, Alia duduk di teras panti. Ia memandangi bintang, menggenggam salib tua milik neneknya, dan berdoa dalam hati. Nek, aku bahagia sekarang. Tapi yang lebih penting, aku membahagiakan orang lain, seperti nenek dulu membahagiakan aku. Cinta nenek masih hidup dalam setiap anak yang tertawa di sini. Langit malam begitu tenang. Dan di antara bintang-bintang, Alia merasa, Nenek Ijem tersenyum padanya.